Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa julasain al fadil, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Jami Al Falah Komplek Angkatan Laut Dewa Kembar, dan ibu-ibu, wabil khusus pengurus majelis taklimnya, dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga kita semua selalu dikaruniai keberkahan, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah sampai malam ini karunia Allah terus dilimpahkan kepada kita. Semoga karunia ini menjadi modal kita untuk terus melakukan perbaikan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlebih di malam Jum'ah, salah satu kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah memperbanyak sholawat. Ayat yang begitu masyhur, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat semuanya berselawat kepada Nabi. Lah maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepada Rasul, wasallimu taslima. Dan memang dalam salah satu sabdanya Rasulullah sampaikan, orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat, salah satu tiket menjadi tetangganya Rasulullah nanti di akhirat adalah orang yang banyak membaca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian bahasan kita masih tentang rukun Islam yang setelah syahadat, setelah sholat, kita zakat. Di pertemuan yang keempat sekarang ini, kita akan membahas tentang syarat wajib zakat dan syarat sahnya zakat. Di pertemuan yang pertama dulu kita bahas tentang definisi atau pengertian zakat. Kemudian di pertemuan yang kedua kita membahas tentang dasar hukum zakat dari Quran dan hadis.
Pertemuan yang ketiga kemarin kita membahas tentang hukum zakat dan konsekuensinya bagi seorang muslim yang tidak mau membayar zakat atau bagi seorang muslim yang mengingkari wajibnya zakat. Nah, sekarang di pertemuan yang keempat, berarti di poin yang keempat, yaitu syarat wajib zakat dan syarat sahnya zakat. Karena tidak semua kita ini diwajibkan zakat. Kita ini akan baru kena hukum wajib zakat kalau memenuhi beberapa ketentuan atau beberapa syarat. Apa ketentuannya? Secara umum ada 9 ketentuan. Kalau ini bisa terpenuhi baru wajib zakat. Tapi kalau salah satu dari 9 ini tidak terpenuhi, maka kita ini tidak wajib mengeluarkan zakat. 9, lumayan banyak syaratnya. Apakah 9 itu kita sudah memenuhi syarat atau belum? Yang paling tahu ya kita sendiri terhadap kita sendiri. Ngaji begini kan bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri. Saya ini sudah masuk atau belum dalam kriteria. Yang pertama, syarat wajib zakat itu hanya diwajibkan kepada orang Islam. Islam semua ya? Apa ada yang Konghucu? Enggak ada ya? Islam semua ya? Berarti wajib zakat. Syarat pertama sudah terpenuhi. Biar duitnya banyak, tapi kalau dia bukan orang Islam, tidak wajib zakat. Lah kalau seandainya ada pengusaha, dia bukan orang Islam, begitu malam takbir nganterin beras 1 mobil, dianterin di sini nih, itu namanya bukan zakat. Yo wis. Kalau dia perusahaan mungkin namanya CSR apa dia. Kalau dia perusahaan, lah kalau dia mengatasnamakan orang-orang perorangan, ya mungkin hadiah atau apa. Bukan zakat. Yang pertama diwajibkan membayar zakat, syaratnya Islam dulu. Lah Islam syaratnya apa? Ketika dia sudah membaca syahadat dengan tidak terpaksa, dengan kesadaran dirinya, tanpa ada paksaan dari manapun, maka saat itu dia sudah disebut Islam. Ibarat kata, asal dia udah daftar dan diterima pendaftarannya, kalau ini sekolah, maka dia udah disebut murid. Walaupun dia belum pernah masuk kelas, walaupun dia belum pakai seragam dan lain-lain, asal dia udah daftar dan pihak sekolah udah menerima, maka disebut murid. Lah kita nih, lah kalau kita kan rata-rata ini Islamnya karena keturunan ya. Apa ada yang Islam baru dapat mualaf? Ada ya? Apa keturunan semua ini? Alhamdulillah ya, bapak emak Islam, kita Islam. Coba seandainya bapak kita Buddha, kira-kira kita Islam kok enggak ya? Wallahu alam ya. Lah ketika ada orang yang dulunya agamanya lain, kemudian ia bersyahadat tanpa ada paksaan dengan kesadaran dirinya, maka saat itu juga dia sudah dinyatakan sebagai orang Islam. Maka untuk menjadi orang Islam itu paling gampang, cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Detik itu juga dia sudah Islam.
Ya mungkin belum sholat, belum yang lain-lain. Lah, ketika seandainya yang mengucapkan syahadat itu kok orang kaya, nah, maka yang pertama diwajibkan zakat itu adalah Islam. Lah kalau dulunya Islam, dulu Islam, kemudian entah karena apa dia keluar dari Islam alias murtad, maka saat itu juga udah nggak wajib zakat lagi. Tapi bedanya antara kafir asli dan kafir KW, berarti kafir ya ada yang KW juga, Bu. Memang kerudungan doang ada yang KW, enggak, kafir juga. Kafir asli itu memang yang terlahir dari keluarga bukan Islam, kemudian dia agamanya tidak Islam, itu kafir asli. Begitu dia masuk Islam, pemutihan. Wis pokoknya pemutihan. Ibarat motor no pajaknya pemutihan, nggak perlu bayar denda. Itu kalau kafir asli. Pemutihan apakah semuanya? Enggak. Yang pemutihan itu yang hablum minallah, urusan dengan Allah, pemutihan. Hablum minannas, ya tetap utang tetap wajib bayar. Lah begitu umpama dia dulunya bukan Islam, utangnya banyak, tiap warung punya. Begitu masuk Islam kok pemutihan, ya enak temen. Ya kasihan yang diutangi ya. Kalau hablum minannas tidak pemutihan, tapi hablum minallahnya pemutihan. Dosa-dosa yang dulu dia mabuk, dia macam-macam, pemutihan semua. Itu kalau asli. Kalau yang KW berat resikonya. Umpama ada orang yang terlahir muslim, begitu umur 20 umpama, karena ketemu suami bukan orang Islam, akhirnya ikut suami, pindah agama. Begitu umur 40 umpama cerai, lah dia balik lagi ke Islam. Lah ketika balik lagi ke Islam, berarti kan 20 tahun kan dalam kekafiran, ini namanya kafir KW, bukan kafir asli. KW wong dia dulunya Islam kok. Kalau orang dalam kondisi seperti kafir KW ini, semua ibadah yang ia tinggal wajib diqodho. Gepor kan 20 tahun. 20 tahun itu kalau puasa Ramadan setahunnya 30, berarti 30 kali 20 600 hari. Wih, abot. Makanya yo hati-hati saudara-saudara kita, umpama karena urusan ekonomi, urusan percintaan, urusan pekerjaan, kok sampai akhirnya dia meninggalkan Islam, suatu saat kok balik lagi, resikonya besar. Lah kalau dia nggak balik lagi, begitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wis tanpa hisab langsung plung neraka. Lah pertama, syarat wajib zakat adalah Islam. Kalau tidak Islam nggak wajib zakat. Begitupun ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kayak kemarin tuh, kurban. Itu kadang banyak dari perorangan yang non muslim atau dari perusahaan yang notabene yang punya bukan orang Islam, kadang nganterin hewan kurban ke masjid, ke musola. Di Dewa Kembar dapat ya, yang dari non muslim dapat ya? Enggak dapat. Kalau di masjid saya dapat dari non muslim, karena kebetulan ada hubungan baik dengan salah satu pengurus masjid saya. Dia bilang, Pak, ini saya kalau nganterin hewan kurban boleh nggak? Saya bilang boleh, silahkan. Yang penting yang nyembelih kami. Kalau bapak yang nyembelih, yo
silahkan dimakan sendiri. Tapi yang penting dianterin dalam keadaan masih hidup. Lah itu bukan hewan kurban namanya. Ya wes pokoknya hadiah gitu. Lah kalau bukan hewan kurban mau disembelih malam takbir boleh. Mau disembelih nanti setelah hari tasyrik monggo. Wong itu bukan kurban. Itu hadiah. Kadang kan ada ya perusahaan yang punya bukan orang Islam karena karyawannya Islam, kemudian begitu hari raya Idul Kurban ikut motong sapi, ikut motong kambing, itu bukan kurban karena yang kesunahan kurban itu syaratnya satu, Islam, termasuk zakat. Kemudian syarat yang kedua, merdeka. Ini merdeka jangan dikonotasikan Indonesia dulu dijajah kemudian merdeka, enggak, bukan itu maksudnya. Dulu status perorangan itu ada dua, ada satu budak, satu merdeka dulu. Tapi sekarang status budak udah enggak ada. Karena budak ini sudah dihapus, status budak sudah dihapus. Pembantu itu bukan budak, karena pembantu itu digaji dengan kesepakatan gaji, kerjaan juga jelas. Tapi kalau budak itu enggak. Budak itu manusia, tapi diperlakukan enggak kayak manusia. Itu ada dari jauh sebelum Islam sudah ada. Kalau dulu di TVRI itu ada film Little Messi apa ya, yang film-film Eropa itu loh. Itu kan ingat Bu ya, zaman dulu di TVRI kan ya, itu kan ada budak, ada enggak budak kan. Lah yang mohon maaf, yang kulit hitam itu rata-rata budak. Lah itu ada sebelum Islam ada. Lah budak itu manusia tapi diperlakukan enggak kayak manusia. Makanya zaman saya kecil nonton film itu biar digebukin, di kayak apa ya wes nurut aja. Dan memang budak itu tuannya itu cara mendapatkannya yo, mohon maaf ya bahasanya yo beli. Budak itu manusia tapi diperlakukan kayak, mohon maaf, kayak binatang, diperjualbelikan. Misalnya kita orang kaya di rumah kerjaan banyak, nggak ada yang kerjain, datang aja ke pasar. Di sini pasar yang dekat pasar mana? Pasar Jongkok. Iya situ ya, kelurahan ke sana itu ya. Lah itu datang ke situ nanti ada yang jualan budak. Ya orang, tapi statusnya budak. Dijual belikan, nanti di rumah disuruh kerja, kalau udah bosan jual. Dan kalau itu perempuan, budak perempuan, boleh digauli oleh majikan. Makanya Islam, begitu Islam datang merubah perbudakan itu prosesnya panjang. Pertama kali ayat yang turun di Mekah yang menjelaskan tentang bagaimana proses penghapusan status budak itu di surah Falaq, tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Ada yang tahu surat apa? Al-Balad. Wa ma falaq tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Ini ayat yang memerintahkan untuk penghapusan status budak. Falaq tahamal aqobah, maka tidaklah menempuh jalan yang paling sulit, karena perbudakan ini udah kadung mengakar. Orang-orang kaya kalau ada perbudakan yang dihapus tentu mereka nggak terima, karena dulu mereka beli kok tiba-tiba langsung disuruh memerdekakan. Nah kalau budak seneng,
Maka disebutnya Al-Quran Al-Aqobah. Aqobah itu jalan yang sangat sulit, menghapus status budak. Wa ma adraka mal aqobah. Lalu apa itu yang disebut jalan yang sulit itu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Orang yang dulu statusnya budak dirubah statusnya menjadi merdeka. Dan Islam ketika ada seorang muslim melakukan pelanggaran berat, hukumannya, takzirnya adalah memerdekakan budak. Itu dalam rangka untuk mengurangi perbudakan. Contoh, misalnya ketika ada suami istri yang kebablasan berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Umpama suaminya belayar, pulang-pulang udah habis subuh, udah 9 bulan ngempet di laut, pulang-pulang pas bulan Ramadan, siang-siang anak-anak pada sekolah kebablasan. Hukumannya memerdekakan budak. Cuman kalau sekarang kan budak udah nggak ada. Lah kalau seandainya terjadi, hukumannya suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Abot, yang sebulan aja ngarep-ngarep lebaran kapan ya? Ini hukumannya 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak bisa, tadi urutannya memerdekakan budak dulu. Budak sekarang udah nggak ada. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah kalau itu insya Allah ya kuat ya. Tapi kan itu dicoba dulu yang puasa 2 bulan. Tapi poin kita yang penting bukan itu, yaitu salah satu pelanggaran apabila terjadi maka memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, ketika ada seorang suami, ini suami, kalau ibu enggak, suami yang kena. Ada seorang suami yang saking cintanya sama istri, sampai-sampai dia menyamakan istri dengan ibunya. Ini hati-hati ya para suami ya. Kalau cinta dengan istri harus, tapi jangan sampai berlebihan, sampai-sampai menyamakan istri seperti ibunya. Itu namanya zihar. Zihar itu perilaku seorang suami yang menyamakan istri, ibu nih yang sebagai istri disamakan seperti ibunya suami. Itu namanya zihar. Lah, ketika seorang suami mendihar istrinya, itu haram berhubungan badan, walaupun statusnya suami istri. Lah, boleh berhubungan badan lagi alias halal lagi nanti kalau suami udah menebusnya dengan tadi itu memerdekakan budak. Ini proses pemerdekakan budak atau penghapusan budak yang dilakukan oleh Islam. Dan seorang budak yang sangat fenomenal yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah. Hampir semua kita tahu nama itu ya. Wong setiap kali kita taraweh itu biasanya ibu-ibu kan nanya, hari ini imamnya siapa? Pak Ustadz Ano, Bilalnya? Oh, kan ya. Bilal itu nama orang. Nama orang dari kebangsaan Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Afrika, yang kulitnya mungkin lebih hitam dari peci saya gini kali ya. Bilal itu orang Habasyah, kalau sekarang itu Ethiopia, disiksa oleh tuannya namanya Umayyah bin Khalaf dengan ditelanjangi, ditelanjangi, kemudian diseret di tengah gurun pasir dan punggungnya ini ditindih pakai batu. Hanya ketahuan Bilal ini masuk Islam. Oleh tuannya disiksa seperti itu. Kemudian ketemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibeli
Ya dibeli dengan harga yang di atas rata-rata. Umpama kalau Bilal itu dulu pasarannya 10 juta umpama, dibeli sama Abu Bakar dengan harga yang berlipat-lipat. Begitu dibeli, kemudian dimerdekakan. Karena kebetulan Bilal punya hal yang istimewa, suaranya bagus. Maka sampai sekarang penyanyi-penyanyi legendaris itu rata-rata awalnya kulit hitam. Konon Michael Jackson itu karena kulit hitam ya, karena operasi akhirnya jadi putih. Dari dulunya orang kulit hitam punya suara, ya penyanyi-penyanyi sampai sekarang ya, yang legendaris mendunia itu banyak yang dari kulit hitam. Lah Bilal itu kulit hitam punya suara bagus, dan orang yang pertama kali mengumandangkan azan, orang yang pertama kali Allahu Akbar sampai selesai itu namanya Bilal. Sampai sekarang kalau ada orang yang sering ngajak memberi komando untuk sholat disebut Bilal. Padahal orang dari kulit hitam, mungkin udah bisa kita bayangin ya, orang kulit hitam itu wajahnya kayak apa kan bisa kita bayangin. Tetapi karena ada prestasi yang luar biasa, dikenang sampai sekarang. Kalau Ramadan biasanya di Madinah selalu ditulis Ramadan hari pertama imam ini, Bilalnya ini. Padahal Bilal itu nama orang. Dulunya budak yang kemudian dimerdekakan. Lah, saat Bilal dulu menjadi budak, walaupun seandainya punya harta banyak, maka dia tidak wajib zakat. Tapi begitu dia merdeka, punya duit banyak, maka dia baru wajib zakat. Kemudian yang ketiga, syarat wajib zakat. Yang ketiga yaitu kalau dalam bahasa fikih biasanya menyebutnya milkut tam, milik sempurna, alias asli milik pribadi kita, bukan harta patungan, bukan harta pinjaman, bukan harta apa ya. Wes pokoknya harta yang wajib dizakati itu adalah yang asli milik kita. Lah kalau milik kita tapi hasil umpama kita dagang, tapi modalnya minjem bank, ngutang, maka yang wajib dizakati itu adalah total harta kita dikurangi dengan duit utangan itu. Duit utangan dipinggirin dulu, yang asli punya kita kalau memang udah memenuhi syarat itu yang baru wajib dizakati. Walaupun totalnya banyak, tapi karena sebagian milik orang lain, alias dulu kita bangun usaha itu join sama orang, totalnya sih di kita itu melebihi dari jumlah nisab, tapi karena ini bukan milik pribadi kita, maka belum kena zakat. Kecuali kalau udah dipisah, ini dulu punya si ini, misalnya dulu dia naruh modal 60%, kitanya 40, maka yang 60% dipinggirin dulu, yang 40% yang asli milik kita ini, nah itu yang baru dikenakan zakat. Itu pun nanti kalau sudah sampai namanya nisab. Nisab itu batas minimal. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi kan ada 9 syarat yang wajib terpenuhi sehingga orang itu baru kena zakat. Yang keempat, harta yang halal. Harta yang ia punya itu yakin, dia meyakini bahwa ini halal. Berarti koruptor nggak wajib zakat ya? Koruptor nggak wajib zakat ya? Yang nggak wajib zakat itu ya yang hasil korupsinya. Kalau hasil gaji kan ya halal toh. Umpama dia koruptor, cuman kan dia punya usaha yang halal.
Mungkin dia punya kontrakan atau punya apa lah. Dari yang halal itu yang dizakati, tapi dari yang haram ini yo enggak. Cuma kalau udah nyatu, duitnya jadiin satu, udah nggak ketahuan mana yang dari korupsi, mana yang dari halal. Nah ini yang repot. Ada kaidah fikih mengatakan idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau ada dua benda, dua barang, satu halal, satu haram, disatukan jadi satu, maka dua-duanya status hukumnya menjadi haram. Ini pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Mertua saya itu kan pedagang sayur. Nah, itu kan dagangan kan banyak gitu ya, ada bawang merah macam-macam. Itu ada ibu-ibu yang moga-moga bukan ibu di sini. Beli bawang merah, umpama sekilo atau berapa, saat itu saya pas ada di situ. Begitu udah ditimbang, udah taruh di plastik, cuman plastiknya nggak langsung diikat kan, langsung diserahin ke ibu tadi. Begitu ibu itu terima, langsung ngomong begini, "Bang, tambahin ya." Itu mertua saya belum ngomong iya, ibu itu udah ngambil, set, masukin ke plastiknya, butel, pergi. Moga-moga ibu sini nggak ada yang pernah begitu. Lah, bawang merah yang ibu beli sekilo itu halal karena dia udah akad jual beli, harga cocok ditimbang pas halal. Tapi yang ngambil tadi nih, kalau yang jualan sudah bilang, "Bang, tambahin ya," yang jualan bilang, "Iya, halal." Tapi kalau yang jualan diem, atau mungkin karena bawang lagi mahal, wong saat itu memang bawang lagi mahal, ibu itu sama mertua saya diginiin, bu, itu udah main pergi aja, langsung motor disater goblek berangkat. Waduh, dalam batin saya, ya Allah, itu bawang sekilo jumlahnya banyak, yang nyomot ini paling hanya berapa butir sih ya, nggak nyampe 10 butir mungkin. Tapi begitu disatukan jadi satu, maka idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Benda halal, benda haram campur jadi satu, maka dua-duanya haram. Walaupun yang haram tadi jumlahnya lebih sedikit. Contoh analoginya begini. Ini halal Bu ya. Halal ya. Ini berapa? 600 ml biasanya ya, segini itu ya. Halal. Tapi kok dicampurin barang haram, secendok aja, secendok teh gitu, secendok, bukan cendok makan, cendok teh. Barang haram, racun tikus, masukin sini. Ada yang berani minum? Gak berani ya? Kan cuma dikit racun tikusnya. Dikit. Atau dicampuri minuman-minuman yang bikin campurin di sini, walaupun itu hanya satu seloki gelas kecil dimasukin, maka ini walaupun jumlahnya lebih banyak, status hukumnya berubah menjadi haram. Makanya ya hati-hati Bu ya, kalau belanja ya wis, kalau memang yang diterima yang hasil jual beli itu yang halal, nambah itu minta tambah. Kalau yang jualan bilang iya berarti udah boleh. Tapi kalau dia diem aja, mungkin harga lagi mahal. Nah kalau harga lagi mahal, kadang beli cabai juga dihitungin ya. Hati-hati. Nanti begitu bawang itu dibawa pulang, yang makan kan bukan ibu doang, suami, anak, mantu, cucu pada ikut makan. Nah, yang keempat, syarat wajib zakat itu adalah harta yang halal. Lah bagaimana kalau seandainya orang duitnya dari hasil kerja haram, kemudian untuk bayar zakat, untuk nyumbang masjid? Umpama dia itu bandar
narkoba. Cuman orangnya terkenal dermawan. Begitu ada ibu-ibu datang minta sumbangan untuk pembangunan masjid, untuk acara Muharram, kan bentar lagi Muharram nih. Entah mungkin ibu ngadain santunan atau ngadain acara apa gitu, datang ke rumah dia, Pak, ini kami mau ngadain acara santunan. Yang lain nyumbang paling gede 100-200, dia langsung nyumbang 10 juta. Lah itu status duitnya gimana? Duitnya duit haram, tapi dipakai buat yang baik. Gini, harta itu ada 4 kemungkinan. Duit itu ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, cara dapatnya halal, makanya baik. Yo kerja, gajian halal, dagang keuntungan halal. Kemudian dipakai dengan cara yang baik, buat bayar sekolah anak, buat kebutuhan sehari-hari. Kalau memang sampai ukuran nisabnya buat bayar zakat. Ini kemungkinan yang harta yang menyelamatkan pemiliknya, harta yang akan membawa pemiliknya itu ke surga. Duit itu bisa cepat orang bawa pemiliknya ke surga. Buat kurban kemarin, ya kalau yang punya duit, kalau nggak punya duit gimana mau kurban? Paling-paling kurban perasaan. Sapi masih hidup udah beli areng sama tusukan. Ngarep nanti siapa tahu dianterin. Yang kedua, kemungkinan kedua, cara dapatnya bener, cara memperolehnya bener, ya kerja halal, dagang halal, tapi makainya nggak bener. Habis gajian buat masang slot, ya Pak ya. Hati-hati ya Pak ya, kalau udah sepuh insya Allah selamat lah. Biasanya yang muda-muda ini tempo hari saya diceritain, ya habis ngaji begini ngobrol diceritain, Pak, kemarin tetangga saya rumah kejual, mobil kejual. Lah terus gara-gara judul judi online slot. Lah kalau dulu togel ya, sekarang togel dihilangin, nongol penyakit baru. Padahal dia kerjanya bener, dagangnya bener, tapi makainya nggak bener. Ini ya bawa dia ke neraka. Kemungkinan ketiga, kebalikannya, cara dapetinnya nggak bener, ya maling, ya mutil, ya korupsi itu. Tapi begitu dapat, ada masjid bangun, nyumbang. Ada ibu-ibu ngadain acara santunan yatim piatu hari Asyura 10 Muharram, nyumbang. Lah kalau kayak gitu gimana? Itu logikanya seperti orang nyuci baju tapi pakai air najis. Bajunya bukan tambah bersih, tapi malah nambah najis. Umpama dulu yang kena najis cuma di sini tok nih. Tapi nyucinya ini yang buat nyuci airnya air najis. Najisnya bukan hanya di sini, malah merata ke seluruh baju. Awalnya dia itu hartanya ada yang caranya dapatnya benar, ada yang haram. Kemudian dijadiin satu buat nyumbang masjid. Itu ibarat orang nyuci baju tapi pakai air najis. Lah yang paling parah yang terakhir, udah dapetinnya nggak bener, makainya nggak bener, hasil korupsi buat dugem, kayak apa? Dugem namanya ya. Yang itu loh di pasar baru sono loh, yang lampunya nggak terang begini, yang biar pet. Lah iya, lampunya nggak terang begini loh. Caranya dapetin nggak bener, makainya nggak bener, wah wes itu paling parah gitu kan. Itu bahasa kalau dulu orang proyek katanya bilangnya duit setan dimakan demit.
Caranya haram, makanya haram. Wes paling bahaya. Lah moga-moga harta yang kita punya itu yang keempat, yang pertama tadi. Cara dapetinnya benar, makanya ya benar lah. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang halal. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang produktif. Apa bahasanya produktif itu ya? Yang misalnya dia dapatnya sekarang, tahun depan itu nilainya nambah itu. Apa namanya? Produktif ya. Lah makanya dalam mazhab Syafi'i, mohon maaf, ibu yang punya emas, bukan Mas Yanto loh ya, Mas beneran itu. Kalau Mas Yanto, Mas Agus, Mas Wadan namanya Agus ya. Itu walaupun 70 kilo nggak wajib dizakati. Dalam mazhab Syafi'i, emas yang dipakai untuk hiasan ibu, buat gelang, buat kalung, buat cincin, buat ini, dalam mazhab Syafi'i tidak dikenai zakat. Yang dikenai zakat, tapi dalam mazhab lain semua emas kena zakat loh ya. Yang dikenai zakat dalam mazhab Syafi'i adalah emas yang kalau di kita ya kayak emas antam gitu ya, emas batangan itu loh. Itu kan memang sengaja dia beli untuk investasi. Tahun ini dia beli dengan harga umpama 1 juta, tahun depan bisa jadi harganya naik. Berarti itu harta yang produktif, harta yang ada pertambahan nilai. Kalau ibu yang emas ibu pakai, umpama sekarang beli, setahun lagi dijual, itu harganya naik apa turun? Naik. Kalau naik berarti kena zakat. Artinya harta yang harta yang wajib dizakati itu adalah harta yang ada pertambahan nilai. Dari tahun ke tahun itu nilainya nambah. Lah itu yang wajib dizakati. Lah kalau harta kok dari tahun ke tahun nilainya nyusut, kendaraan itu kan nyusut ya. Umpama tahun ini beli 300 juta, tahun depan paling tinggal 2,5, tahun depannya tinggal 200, tahun depannya terus nyusut, maka itu tidak wajib dizakati. Lah kalau orang beli sapi, beli kambing, itu kan makin tahun makin banyak, sama-sama butuh perawatan ya. Mobil ya butuh perawatan, kambing, sapi ya butuh perawatan. Tapi yang nilainya terus mengalami perkembangan, mengalami penambahan nilai, maka ini yang wajib dizakati. Nah nanti ya ada ketentuan khusus. Ini tadi saya bilang 9 ini adalah ketentuan secara umum. Secara umum harta yang nilainya bertambah maka wajib dizakati. Rumah. Malah cepet naiknya yo. Iya, kadang tanah baru dibayarin, sertifikat baru jadi, kadang harganya udah naik ya. Lah kalau ngikuti patokan ini wajib dizakati itu. Tapi nanti ada ukurannya. Lah kalau dia beli cuma sekian meter apa ya wajib dizakati kan gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor berapa ya tadi? 6, ada yang nyatet ya? Nah, ini gak ada nomornya masalahnya. Yang nomor 6 yaitu mencapai batas minimal, atau dalam bahasa fikih namanya nisab. Mencapai ukuran minimal. Lah, ukuran minimal itu beda-beda tergantung jenis hartanya. Kalau fikih-fikih klasik itu karena rata-rata umat Islam saat itu masih punya ternak,
Kalau batas minimal peternak kambing itu kalau dia punya 40 kambing, maka ia wajib mengeluarkan 1 untuk zakat. Kalau dia punya sapi, maka batas minimal 5 ekor sapi dan seterusnya. Itu namanya nisab. Kalau harta yang lain misalnya emas yang nilainya terus bertambah, bukan Mas Agus. Maaf ya Mas Agus ya, maaf ya. Emas yang nilainya terus tadi itu ada penambahan nilai, maka dalam mazhab Syafi'i kurang lebih 85 gram. Kalau punya simpenan emas sejumlah itu dan memenuhi syarat berikutnya nanti, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Nisab itu adalah batas minimal, batas paling bawah. Berarti kalau punya 100 ya wajib lagi, wong 85 aja udah wajib kok, apalagi 100. Lah kalau 84,9 pepet banget. Tapi jangan sampai akal-akalan loh ya. Akal-akalan itu begini loh. Itu dulu pernah mungkin di malam Jumat yang lalu udah saya sampaikan ya, tentang orang yang zakatnya ditolak oleh Rasulullah. Udah kan kemarin? Masih ingat ya? Siapa namanya? Malam Jumat kemarin loh. Itu kan ada sahabat Nabi yang dulunya miskin, dimodali sama Nabi sepasang ekor kambing, akhirnya dia jadi kaya raya. Setelah dia kaya raya, supaya hartanya itu enggak kena zakat, akal-akalan dia. Kalau kambing itu kalau 40 kena zakat 1. Lah dia ini akal-akalan, asal kambingnya 39. Bukan dijual Pak, di atas namakan saudaranya. Misalnya saya nih, wah ini kambing udah 39, yang itu udah hamil, ini udah hamil. Lah yang supaya gak kena zakat, di atas namakan ponakan, di atas namakan siapa kek gitu, biar gak kena zakat. Kan tadi zakat atasnya kan aturannya harus milik pribadi. Lah sementara itu di atas namakan orang lain, itu namanya akal-akalan. Itu dulu waktu saya nyantri, guru saya ngomongnya begini. Itu kalau ada orang ngakal-akalan supaya hartanya nggak kena zakat, itu nanti malaikat Malik yang jaga neraka. Kalau mau nyiksa orang itu dimasukkan ke dream. Dream itu kalau orang sini apa? Dream ya? Dimasukkan dream, kemudian dreamnya dilempar ke neraka, dibakar. Lah kalau dia protes, loh saya kan belum kena wajib zakat, kenapa disiksa? Lah malaikat Malik jawab, saya juga nggak nyiksa kamu kok, saya hanya masukin dream, salah sendiri kamu ada di dalam dream. Itu dulu guru saya analoginya begitu, orang yang akal-akalan supaya hartanya nggak kena zakat. Lah umpama tadi ibu punya emas, batas minimalnya 85, supaya nggak nyampe 85. Nah, itu syarat yang ke-6. Sekarang yang ke-7. Waktunya tinggal 10 menit lagi biar nyampe ke 9. Harus sudah setahun kepemilikan. Harta yang wajib kena zakati minimal setahun kepemilikan. Umpama kita beli emas tanggal 1 Januari, nanti kena zakatnya itu di 1 Januari berikutnya. Lah ini rawan akal-akalan di sini nih. Tanggal 1 Januari dia beli emas 100 gram, nanti 25 Desember dijual. Karena akal-akalan namanya ya. Nanti setelah Januari tanggal 5 beli lagi. Itu namanya akal
akalan. Nanti malaikat Malik menyiksanya juga akal-akalan juga, dimasukin ke drum, digelundungin, dibakar. Harta yang wajib dizakati itu adalah kepemilikan selama setahun. Kalau baru beli, ini dalam syarat secara umum loh ya, nanti ada pembahasan lebih rinci. Ada harta yang enggak nunggu setahun yang wajib dizakati ya ada. Tapi secara umum yang wajib dizakati itu adalah yang sudah setahun kepemilikan kita. Tadi yang punya emas. Nah kalau Mas Agus walaupun udah dimiliki 25 tahun Mas Agus lagi nggak wajib zakat. Emas yang 85 gram minimal atau kita punya 100 emas antam. Lah setahun kepemilikan maka dihitung 2,5% dari 100 itu. Kalau misalnya 1 gramnya berapa sekarang? Lah 1 juta lah umpama, gampang contoh ya. Umpama 1 juta maka 2,5% dari 100 juta dalam setiap setahun sekali dikeluarkan. Dan ngitung setahun itu bukan pas akhir Ramadan loh ya, bukan ya. Karena rata-rata kita orang Jakarta ini bayar zakatnya pokoknya akhir Ramadan. Enggak. Ngitung setahun itu dari pertama dia memiliki. Kalau dia buka usaha, buka warung, maka pertama dia buka warung sampai ke setahun berikutnya nanti keuntungan yang diperoleh itu mencapai nisab apa enggak. Kalau nyampe nisab dikeluarkan 2,5%, tapi kalau enggak nyampe nisab enggak wajib zakat. Tapi lagi-lagi jangan akal-akalan. Allah enggak kehabisan akal, malaikat juga kehabisan akal untuk nyiksa orang yang akal-akalan itu tadi. Hitungan 1 tahun itu mulai dari awal kepemilikan sampai setahun berikutnya. Memang hitungan setahun itu kalau hitungan klasik dulu yang memakai kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Lah ini umpama nih Jumat depan itu kan tanggal 1 Muharram ya. Ibu kebetulan punya rezeki kemudian beli emas. Kemudian 1 Muharram yang akan datang baru terkena wajib zakat 2,5% dari umpama 100 gram 100 juta. Nah 2,5% dari 100 juta itu kita ambil, kita keluarkan untuk membayar zakat. Bagi orang yang ada jiwa bakhil 2,5% itu kelihatannya gede. Wah sayang ya, 2,5% dari 100 juta itu berarti berapa? 2,5 juta. Wah, itu kalau orang jiwanya bakhil, wah, 2,5. Tapi kalau orang jiwanya dermawan, wah banyak. Orang kalau jiwanya bakhil punya duit 1 juta, hilang 50.000, yang diributin 50.000-nya itu. Yang 950.000 nggak diributin. Umpama suaminya ganti, ya udah Bu, ini saya ganti 100. Itu kalau orang jiwanya bakhil. Coba kalau tadi 50 nggak hilang, pasti duit saya 1.100.000. Ini hilang ya tinggal 1.150.000. Kemudian yang nomor selanjutnya, harta yang wajib dizakati ada melebihi dari untuk mencukupi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, yang ke-9, harta yang wajib dizakati itu yang bebas dari hutang. Jangan sampai orang mau bayar zakat tapi utangnya belum bayar. Sama-sama wajib, tapi yang didahulukan adalah bayar utang. Karena kalau orang zakat dulu tapi utang belum dibayar, bahaya.
Utang itu urusan dunia tapi akan terbawa sampai ke akhirat. Makanya Islam itu sangat hati-hati dalam ngatur masalah utang. Nanti ibu nyampe rumah bisa buka Al-Quran, surat terpanjang, ayat terpanjang. Makanya seakan-akan mengindikasikan kalau utang itu urusannya jadi panjang. Masalah utang itu ada di surat terpanjang. Surat terpanjang surat apa, Bu? Al-Baqarah. Itu 286 ayat. Kemudian ada satu surat yang satu ayat yang panjangnya itu satu halaman full, 15 baris. Yang Qur'annya 15 baris. Nah, bisa dicek ayat 282 itu full satu garis, itu ngatur masalah utang piutang. Detailnya Quran nanti bisa dibaca karena waktu kita tinggal dikit lagi. Bisa dibaca di rumah, dicari tafsirnya bagaimana Islam itu mengatur masalah utang. Udah ketemu, Bu? Pokoknya di ayat hampir Al-Baqarah habis. Al-Baqarah itu kan 286. Lah itu di ayat 282. Itu surat terpanjang, ayat terpanjang, kayak-kayaknya mau ngasih tahu bahwa kalau urusan utang itu urusannya jadi panjang. Nah, syarat yang terakhir, kita baru terkena wajib zakat itu kalau kita sudah tidak punya utang. Ini yang zakat mal loh ya, bukan zakat fitrah loh ya. Lain urusannya nih. Zakat mal itu baru terkena wajib ke kita kalau utang-utang kita sudah beres. Lah kalau utang cicilan masih banyak, cicilan rumah punya, cicilan kendaraan punya, cicilan jilbab. Ibu-ibu majelis taklim loh yang bentar-bentar seragamnya baru itu cicilannya dilunasi dulu ya. Iya, seragamnya bentar-bentar baru sampai suaminya juga bingung. Ini kok bentar-bentar minta duit buat seragam apa lagi? Jadi itu 9 syarat yang kalau kita memenuhi 9 ini, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Lah yang tahu kita kan kita, kira-kira dari 1 sampai poin 9 itu kita masuk enggak? Semuanya loh ya, kalau salah satu ada yang gugur, maka gugur kewajiban zakatnya. Itu poin tentang syarat wajib zakat. Untuk syarat sahnya zakat, insya Allah di berikutnya nanti insya Allah, karena waktu yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab.